Halo semuanya, saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang di channel saya, channel Sudizaro Deva. Sebelum kita akan melanjutkan pembelajaran kita, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita masih belajar di kelas 6, tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 3 ayo selamatkan hewan, dan pembelajaran yang kedua. Jadi atau ada di semuanya, sebenarnya kita sudah belajar di pembelajaran pertama. Ayo belajar dengan giat, belajar dengan semangat. Kamu sudah belajar tentang hewan selama 1 minggu. Hal yang kamu pelajari, kamu sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan menarik negara ASEAN. Menarik bukan? Burung Garuda, Pancasila adalah lambang negara kita. Pancasila adalah dasar negara kita, Republik Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila itu terdiri dari 2 kata, Panca, sila, dasar atau Pancasila artinya 5 dasar atau itu anak-anak jangan lupa bahwa dasar negara kita itu adalah Pancasila. Lambangnya adalah burung Garuda, ya. Mari kita lihat satu persatu. Itu bintang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. 2 rantai melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 pohon beringin melambangkan persatuan Indonesia. 4 kepala banteng itu melambangkan kerakyatan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, pagi Kapas itu melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi anak-anak, ini Pancasila ini harus kita hafal ya, harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari. Dari kelas 1 kamu sudah belajar tentang Pancasila, bahkan dari PAUD ya kalau saya tidak salah, kalian sudah belajar tentang Pancasila. Pancasila ini setiap hari Senin, setiap acara selalu diucapkan bersama-sama. Contoh penerapan sila pertama Pancasila. Ini anak-anak, contoh penerapan sila pertama Pancasila. Ya, sembahyang atau beribadah bersama keluarga, doa sebelum makan ya, berdoa ke tempat ibadah ya, berdoa di tempat ibadah ini ya. Jadi itu contoh penerapan sila pertama Pancasila. Di Indonesia ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Contoh sila pertama yang kita lakukan di rumah adalah 1. Atau A. Beribadah bersama keluarga. B. Berdoa bersama keluarga. C. Berdoa sebelum tidur, belajar, dan lain-lain. 3. Saat berdoa dan beribadah kita harus bersungguh-sungguh, jangan asal-asalan, tapi kita berdoa kepada Tuhan. Contoh penerapan sila kedua Pancasila di rumah. 1. Bantu adik belajar membaca. 2. Membantu ibu membersihkan rumah. 3. Membantu ayah mencuci motor atau mobil, dan lain sebagainya. Masih ada lagi, kita harus
belajar ya. Ini contoh penerapan sila kedua Pancasila di rumah. Contoh penerapan sila pertama saat bermain. Nah ini tadi kembali kita ke sila pertama, bagaimana kita menerapkannya dalam saat kita bermain. Yang pertama, menghormati teman yang berbeda agama, tidak mengejek teman yang berbeda agama, tidak lupa waktu beribadah saat ketika bermain. Nah ini anak-anak, waktu kita bermain itu kadang-kadang ada teman kita yang lagi sholat, ya kita persilahkan, lalu kita tunggu atau digantikan oleh teman yang lain, dan banyak contoh-contoh lain-lain lagi. Berikutnya yaitu memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah, ya. Jadi itu kita harus menghargai teman kita yang berbeda agama. Contoh penerapan sila kedua saat bermain. Nah ini sila kedua tadi ya, sila kedua saat di rumah sudah kita bahas tadi. Sekarang suit untuk menentukan kelompok bermain. Jadi kalau biar adil itu ya kita bersuit. Nomor 2, mematuhi peraturan dalam permainan. Nah ini ada yang kurang urut teman-teman ya. Yang ketiga, mengajak teman bermain, membantu teman yang jatuh. Contoh penerapan sila ketiga Pancasila di rumah. Yang pertama, saling membantu dalam keluarga, hidup rukun dalam keluarga, tidak bertengkar dengan saudara. Jadi kita harus hidup rukun. Contoh penerapan sila ketiga saat kita bermain, tidak memilih-milih teman saat bermain, main dengan teman dari berbagai suku dan agama, jaga kekompakan dengan teman saat bermain, mau menerima kekurangan teman, tidak mengejek teman yang kalah bermain. Jadi kita nggak usah mengejek teman yang kalah ya. Kita harus menghargai dan memberikan kita Contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah. Pertama, menyelesaikan masalah keluarga dengan diskusi, musyawarah menentukan sekolah anak, musyawarah menentukan tempat wisata, menghormati pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak. Itu contoh penerapan sila keempat di rumah. Bagaimana dengan kita bermain atau saat kita bermain? Itu berdiskusi tentang aturan permainan, menghargai perbedaan pendapat dalam bermain, tidak memaksakan kehendak jika membuat peraturan permainan, dan menerima keputusan orang lain tanpa menghadap. Itu anak penerapan sila keempat saat kita bermain. Dan mungkin ada yang lain, anak-anak bisa tambahkan sendiri ya. Contoh penerapan sila kelima Pancasila di rumah. Apa saja? Bergotong royong membersihkan rumah, pandai membagi waktu untuk belajar dan bermain. Artinya jangan main terus, tidak ada waktu untuk belajar. Jadi kita harus pandai membagi waktu, rajin nabung. Ya, itu penerapan sila kelima Pancasila di rumah. Sekarang bagaimana kalau kita saat bermain? Bergotong royong membersihkan tempat bermain. Main bersama teman harus adil, tidak bermain curang. Main sesuai dengan giliran. Berbagi makan atau minuman secara adil dengan bermain. Uji kehebatan teman. Itu anak-anak ya. Bagaimana kita menerapkan sila Pancasila mulai dari sila pertama di rumah maupun di saat kita bermain dengan teman ya. Lina memiliki seekor kucing. Dia sangat menyayanginya. Kucing Lina senang bermain. Terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang berpergian, kucing Lina bermain sendiri seperti
seperti memanjat atap rumah, berguling, atau bermain dengan bola adalah hal yang disukainya. Pagi ini, Lina sangat sedih. Kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekati kucingnya, Lina melihat kaki kiri kucing terluka. Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Dia memasang perban untuk menutupi luka kucing. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Dia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali. Nah, ini ada satu cerita ya. Tulis pendapatmu tentang sikap Lina terkait penerapan sila Pancasila dan jelaskan ya. Yang anak-anaknya ditulis bagaimana pendapatmu. Jadi pendapatmu itu ya menurut kamu, tapi harus sesuai dengan penerapan sila Pancasila. Apa yang dilakukan Lina? Ini Bapak kasih penjelasan sedikit ya. Kamu bisa ada penjelasan yang lain, tidak bisa kita paksakan ya. Menurut pemikiranmu bagaimana? Ini Bapak kasih ya. Apa yang dilakukan Lina merupakan penerapan sila Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia telah berlaku adil terhadap sesama makhluk hidup. Lina menyayangi hewan peliharaannya. Jika kucingnya terjatuh dari atap rumah, dia terluka. Lina segera membawanya ke dokter hewan untuk mendapatkan perawatan. Jadi sama hewan tumbuhan kita harus mempunyai rasa kemanusiaan. Apa yang akan kamu lakukan kalau menjadi Lina terkait penerapan sila Pancasila? Apa anak-anak kamu lakukan kalau kamu? Ya, jawab sendiri menurut kamu. Ya, ini yang akan saya lakukan apabila menjadi Lina terkait penerapan sila Pancasila adalah ini akan kerjakan ya. Kerjakan di buku latihan. Sebelumnya kamu telah membuat patung Nusantara dari tanah liat, lilin malam atau adonan plastisin buatanmu. Sekarang kamu akan memberi motif dan warna pada patung tersebut agar terlihat menarik. Siapkan peralatan dan bahan yang kamu perlukan berikut ini. Bahan: cat akrilik atau cat minyak berbagai warna sesuai dengan selera, koran bekas untuk alas bekerja. Jadi kita harus menggunakan koran ya untuk alas biar meja atau tempat kita mengecatnya nanti tidak akan rusak atau kotor. Air untuk campuran patung Nusantara yang telah kering. Peralatan apa saja? Luas, besar atau tergantung kebutuhan. Bisa juga kecil, itu tergantung besar kuasnya, tergantung kebutuhan. Palet atau wadah lain untuk mencampur cat. Langkah pewarnaan. Nah, ini langkah-langkah yang harus kita lakukan. Campurkan warna cat yang kamu pilih dengan air secukupnya. Aduk dalam palet atau wadah lain. Pastikan patung Nusantaramu sudah kering sempurna. 4. Warnai patungmu sesuai selera. Itu anak-anak yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Patung itu nanti kamu bagusin ya. Buat itu sudah kita kerjakan sebelumnya atau di sebelumnya kita sudah mulai. Dulu kita akan pulang. Mari kita berdoa untuk belajar agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai dan doa selesai. Dan sebelum kita akan pulang, Bapak minta maaf segala kekurangan, kelemahan dalam penulisan maupun pengucapannya. Dan Bapak ingatkan kembali agar kita tetap melaksanakan prokes 3M atau protokol kesehatan. Pertama, cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Terima kasih. Semoga
bermanfaat. Tuhan memberkati.